Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dengan dimudahkannya kita hadir di majelis ilmu untuk bersama-sama kita menambah kualitas ilmu kita, paham kita, dan kita bertekad, bersemangat untuk belajar. Dan pada hari ini insyaallah kita akan belajar dari contoh yang langsung Allah ambil dan Al-Quran. Ini bukan buatan manusia, tapi langsung Allah yang berikan kita seperti ini. Seperti ini kata Allah SWT, contoh manusia yang soleh. Dan bagaimana mencetaknya, bagaimana menghasilkannya, Allah jelaskan dalam Al-Quran. Kita bersama-sama mengambil pelajaran bagaimana menghadirkan kesolehan di tengah keluarga kita. Sekali lagi mas sekalian, saya ingatkan pendahuluan dalam pengajian kita bahwa mari berbahagia bisa mewariskan harta, tapi harus lebih berbahagia bisa mewariskan kesolehan. Banyak di antara kita sibuk hampir 24 jam mencari harta, tapi lupa mencarikan cara dan jalan tarbiyah untuk anak-anak kita, generasi kita, bagaimana tumbuh subur imannya, tumbuh dalam ketaatan dan tumbuh dalam kesalehan. Ketahuilah ikhwan sekalian, di antara sekian banyak amanah yang Allah titip buat kita adalah amanah menerima nikmat berupa keturunan. Maka pandanglah keturunan itu sebagai nikmat, dan setiap nikmat yang Allah berikan pada kita hendaknya bisa melahirkan sebuah ketaatan. Setiap rangkaian nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita berubah menjadi sumber energi. Jangan ada nikmat yang ujungnya sebuah kekufuran, sebuah kelalaian, tapi nikmat yang berujung menghasilkan ketaatan. Termasuk nikmat bagi bapak yang diberikan keturunan anak, cucu, itu sebuah anugerah Allah. Mari kita menjadi jangan pengkhianat dalam menerima nikmat itu, dan kita jadikan sebagai amanah besar. Pikul itu bapak dan ibu sebagai amanah besar. Quran berulang-ulang bagaimana mendidik anak bisa berbuat baik kepada orang tuanya. Tapi ingat sekalian, sebelum anak berbuat baik kepada orang tuanya, yang terlebih dahulu dituntut adalah orang tua berbuat baik kepada anaknya. Memang tidak ada dosa orang tua terhadap anak, tapi ketika orang tua lalai memberikan hak-hak anaknya, dia langsung durhaka dan bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tetap kita masih belajar bagaimana prototipe soleh dihasilkan oleh manusia soleh. Kita ambil contoh misalnya Imran. Untuk melahirkan kesolehan di tengah keluarganya, beliau, Allah ajarkan kepada kita bahwa kunci kesuksesan beliau mensolehkan dirinya lebih dahulu. Itu dulu. Terutama ini anakku yang masih pemuda, yang masih produktif ini, bapak ibu, yang masih bisa menambah sekian banyak. Yang paling penting bagi kita, solehkan diri kita.
Semakin bapak berubah dalam hidup ini untuk bisa semakin soleh, lihat keajaiban yang dihasilkan. Maryam menjadi manusia tersoleh itu menurut Nabi SAW. Dari sekian wanita-wanita pilihan, 4 wanita unggul, salah satunya adalah Maryam. Itu dicetak oleh seorang ibu yang soleha dan bapak yang soleh. Nah, kita sudah berulang-ulang membaca ayat ini, bahkan mungkin kita sudah hafal. Tetapi target kita mengaji bukan mengaji per huruf saja, tapi mengaji pesan-pesannya, mengaji apa keinginan Allah terhadap ayat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha astafa Adam. Sesungguhnya Allah memilih. Memilih yang pertama di sini, berarti Allah yang pilih. Pertama Adam, yang kedua wa Nuhan, Nabi Nuh, yang ketiga wa ala Ibrahim. Sudah masuk keluarganya di sini, wa ala Ibrahim, wa ala Imran, dan keluarga Imran, 4 di sini. Semua adalah menjadi keluarga alal alamin yang terbaik pada zamannya. Terbaik pada zamannya. Dan mereka ini semua adalah zurriyatan ba'duha min ba'd, saling mewariskan satu sama lain. Dan Allah kunci ayat ini dengan kunci asma dan sifatnya Allah, yakni wallahu sami. Sami, Allah maha mendengar dan maha alim, tahu persis siapa di antara keluarga-keluarga itu yang berhak terpilih. Banyak nabi, banyak rasul, tapi tidak disebutkan di sini. Banyak orang-orang soleh tidak disebutkan di sini. Allah yang paling tahu siapa yang berhak istafa, siapa yang berhak dia pilih. Karena itu wallahu sami'un alim. Satu di antara yang dipilih ini isqalat imratu Imran. Nah, sekali lagi ketika kita belajar ingatlah, berarti harus dihadirkan ini, harus dipasang di depan kita, harus diputar di depan kita. Ketika ada kata hadir di depan kita, seolah sedang berbicara dan sedang kejadian itu terjadi. Ya. Peristiwa ini dibicarakan oleh langsung adalah istrinya Imran, yakni kita baca dalam tafsir namanya Hanna. Tidak disebut karena bukan namanya yang paling penting, bukan menghafal nama paling penting. Bagaimana bisa meniru perilaku ini, bagaimana bisa mengambil perilaku ini. Karena itu belajar sejarah dan Quran tidak kumpulan nama-nama kita hafal. Siapa namanya istrinya Imran? Hanna. Oh, bukan begitu metode Quran. Nabi Allah tidak sebutkan karena bukan itu paling penting. Perilakunya disebut karena itu yang mau ditiru. Nah, itu belajar sejarah Quran tidak disebut tahun, tidak disebut tempat, tidak disebut siapa. Kalaupun disebut salah satu di antaranya, pasti ada hikmah besar. Kita tidak usah fokus di situ. Tahun berapa kejadiannya, siapa pelakunya, tidak usah. Yang paling pokok adalah ibrahnya apa, nasihatnya apa. Inni nazartu lak, ya, sungguh saya telah bernazar kepadamu. Dan ini menunjukkan tekad bulat, komitmen, semangat yang besar. Dan dia punya semangat ini memang lakanya adalah ka untuk Allah di sini. Saya punya anak dalam rahimku ini, ya Allah. Ketika dia hamil, bukan berniat untuk menyenangkan saya, bukan berniat untuk menyenangkan nanti saya setelah tidak ada, tidak. Tapi semata-mata saya lahirkan ini anak ini ada adalah untuk engkau. Ini seorang sosok ibu, sosok orang tua yang mau menghadirkan anak, bukan dia mau mengambil keuntungan dari anaknya, tapi anak itu untuk larinya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Apa yang ada di mana? Ma fi batni, yang apa dalam perutnya. Sebagai apa? Muharrara, pelayan di sisi Allah. Maka diperkokoh lagi dengan sebuah kesadaran doa, fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Diulangi lagi as-sami al-alim pada kata yang di atas. Sifat Allah yang berhak memilih, begitu dipilih Maryam ini sebagai sebuah sosok pilihan Allah, ya Allah terima karena engkau sifat antas sami al-alim. Ini bagus Pak, kekuatan doa kita itu selalu ditutup biasanya ya Sami ya Alim, ya Sami ya Alim. Dalam ilmu berdoa dan ilmu berzikir, apa yang kita minta seharusnya itu yang disebut bagusnya. Seperti ya Alim alimni, ya Razzaq farzuqni, ya Ghaffar faghfirli. Yang disebut nama Allah sesuai dengan kebutuhan kita. Bersesuaiannya doa dengan lisan kita, dengan keinginan kita. Namun ketika harapan sang Siti Hanna ini ketika dia melahirkan ternyata bukan yang dikehendakinya, kecewa dalam artian tidak sempurnanya ketaatan, itu dibolehkan. Buktinya di sini, falamma wada'atha, ketika dia melahirkannya ini, yakni Hanna, qalat, dia berkata, Rabbi inni wada'tuha unsa. Ya Allah, saya berharap dia laki-laki, karena laki-laki yang bisa muharrara, ya, laki-laki yang bisa menjadi mengabdi di masjid untuk melayani rumah-rumah Allah pada saat itu bukan perempuan, dan itu bayangannya Hanna. Dan ini diajarkannya kita Pak, kalau bernazar jangan bernazar yang terurai, jangan bernazar yang rinci, karena membuat kita beban sendiri, mewajibkan sesuatu yang tidak sanggup kita lakukan. Untunglah dalam kasus ini, ya, dia bilang wada'tuha unsa, tidak sama ya Allah, ya, artinya bukan laki-laki yang saya lahirkan tapi perempuan. Artinya sulit untuk jadi muharrarat di masjid kalau perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at, dan engkau tahu ya Allah apa yang saya lahirkan. Walaisa zakaru kal unsa, tidak sama ya Allah anak laki-laki untuk tujuan mengabdi di rumah-rumahmu itu tidak sama anak laki-laki dan perempuan. Dan ini akan ada pembahasan tersendiri. Ini ada seorang syekh dari Timur Tengah, namanya Profesor Abdullah Umar. Beliau membuat sebuah kitab namanya Qawaidul Hamsin, 50 kaidah-kaidah dalam Al-Quran yang sangat mempengaruhi jiwa seorang hamba. Dan kalau ini ditamakkan luar biasa bukunya, ya, 50 kaidah yang sangat berpengaruh pada jiwa kita. Salah satu kaidah yang beliau ambil adalah walaisa zakaru kal unsa, laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Dan ini akan ada pembahasan tentang hal itu dalam kaitan. Memang mutlak membedakan laki-laki dan perempuan, tidak akan sama, mesti kita samakan. Tapi kita tahu asbabnya ini kenapa diucapkan, oleh karena dia inginkan anaknya itu menjadi laki-laki yang dibutuhkan di rumah-rumah Allah, bukan perempuan. Nah itu banyak ulama tafsir tidak membolehkan perempuan menjadi pelayan-pelayan sebagaimana laki-laki karena rawang dan berat. Tapi khusus untuk ini diulaskan oleh Allah, ya, wa inni sammaituha. Nah, ini menunjukkan jemaah sekalian bahwa kami beri dia namanya Mbak Maryam. Ini satu penting Mbak, ya. Orang tua dalam memberi nama anaknya, beri ini memang nama yang terbaik. Cerdasnya ini Hanna memberi, karena tadi muharrara, ya, muharrara itu artinya yang siap menghambakan diri total di rumahnya Allah, maka namanya disebut Maryam. Maryam itu artinya sama dengan Abdullah kalau laki-laki, artinya hamba Allah. Jadi ketemu muharrara
Targetnya orang tuanya supaya ini visi misinya dia punya anak jadi muharrara. Diberilah namanya Maryam. Itu ya, kalau bapak punya mau menjadi hafiz Quran, jadikanlah dia namanya Muhammad Hafizul Quran. Ya. Mau jadi orang faqih dalam Islam, Muhammad Faqihul Islam, boleh. Ya. Tapi tidak mesti selalu bahasa Arab. Wa inni u'izuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan sungguh saya betul-betul memohon kepada engkau perlindungan dia dari syaitan.